Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait hukum kewarisan anak yang hilang dan hak saudara. Sebelumnya perkenalkan, saya Radita Sari dengan NIM 12 10 40 15 dan di samping saya yaitu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ilma dengan NIM 12 10 40 14. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait pengertian hak kewarisan. Pengertian hak kewarisan itu adalah hukum kewarisan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, yaitu tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Lalu, anak yang hilang dalam kajian hukum Islam fikih, orang hilang disebut mafqud, adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau meninggalnya. Lalu dasar hukum orang hilang di dalam Islam dan KUH Perdata. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, bagian A yaitu jurisprudensi hak kewarisan anak yang hilang. Anak yang hilang itu sering juga disebut dengan mauquf. Menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kalimat fakaha terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 72 yang artinya mauquf menurut istilah adalah orang yang hilang, yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak tampak jejaknya. Keberadaannya tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Untuk menghilangkan keraguan-raguan tentang status al-mauqud, orang hilang apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, ada beberapa cara yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu yang pertama, ditunggu sampai usianya mencapai batas umur terakhir manusia pada umumnya. Misalnya, usia 70 tahun menurut Ibnu Abdul Hakim, namun cara ini begitu lemah karena berarti tidak melakukan ikhtiar. Yang kedua, al-mauqud, orang hilang, biasanya dihukumi sudah meninggal apabila sudah lewat waktu 4 tahun kabar beritanya. Pendapat demikian berasal dari keputusan Sayyidina Umar radhiyallahu an yang mengatakan setiap wanita yang ditinggalkan oleh suaminya yang tidak diketahui di mana berada, maka ia meminta menanti 4 tahun. Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal. Hadis riwayat Bukhari dan Syafi'i. Selanjutnya ialah menurut dasar hukum KUH Perdata, yaitu pasal 476 menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dan dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya ialah cara menyelesaikan pembagian harta waris terhadap ahli waris mafqud. Adapun cara penyelesaian pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hilang, yaitu mafqud, penyelesaian kewarisan orang hilang dapat dilakukan dengan cara pertama, yaitu menyelesaikan beberapa bagian mereka masing-masing seandainya orang mafqud dianggap masih hidup, dan kedua, menyelesaikan bagian mereka masing-masing sekiranya orang yang hilang mafqud dianggap sudah meninggal.
Kemudian para ahli waris diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan tersebut. Sisanya ditahan untuk ahli waris yang hilang mafqud sampai keadaannya menjadi jelas. Selanjutnya yaitu ke penjelasan selanjutnya yaitu jurisprudensi kewarisan hak saudara. Jurisprudensi kewarisan tentang bagian saudara berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang mengatur pembagian harta warisan kepada saudara kandung atau saudara sepersusuan dari pewaris yang meninggal dunia. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830 sampai pasal 842. Menurut pasal 830 KUH Perdata, jika seseorang pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan, maka warisannya akan dibagi kepada saudara kandung dan saudara sepersusuan secara seimbang. Jika tidak ada saudara kandung atau saudara persusuan, maka warisan akan dibagi kepada orang tua atau saudara kandung orang tua secara seimbang. Itulah penjelasan dari materi kami, yaitu tentang hak kewarisan anak yang hilang dan hak saudara. Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk kasus mauquf atau anak yang hilang. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang meninggal dan meninggalkan ahli waris, ayah, ibu, istri, dan anak laki-laki tapi mauquf. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini adalah contoh soalnya, contoh kasusnya. Ayah mendapatkan 1/6, ibu mendapatkan 1/6, lalu istri itu mendapatkan 1/8, anak laki-laki mauquf itu mendapatkan asoba 6, 6, 8, maka asal masalahnya adalah 24. 24 ini dibagi dengan 6 dan dikali dengan 1, hasilnya adalah 4. 24 dibagi dengan 6 dikali 1, hasilnya 4. 24 dibagi 8 dikali 1, hasilnya 3. 4 ditambah 4, 8 ditambah 3, maka hasilnya adalah 11. Sisa darinya 24 dikurang 11, hasilnya 13. Berarti 13 tadi kita masukkan di bagian anak laki-laki, yaitu asoba. Maka 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 13, hasilnya adalah 24. Kita contoh dengan nominal. Contoh di sini ada uang sebesar 18 juta. Untuk cara pembagiannya berarti 18 juta dikalikan dengan asal masalahnya yaitu 24. Lalu kita bagi dengan 24 dan kita kali dengan bagian ayah yaitu 4. Maka 18 juta dibagi dengan 24 dikali 4, hasilnya adalah 3 juta. Selanjutnya adalah bagian untuk ibu. 18 juta dibagi dengan 24 dikali dengan 4 sama dengan 3 juta. Lalu 18 juta dibagi dengan 24 dikali dengan istri, bagian istri yaitu 3, sama dengan 2 juta. Maka hasilnya adalah 2 juta 250. Lalu untuk bagian anak laki-laki yang mauquf tadi
18 juta dibagi dengan 24 dikali dengan 13. Hasilnya adalah 9.750. Maka 3 juta ditambah 3 juta ditambah 2 juta 250 ditambah 9 juta 750 adalah 18 juta. Ini jika anak tadi mauquf yang ini anaknya masih hidup. Lalu bagaimana jika anak laki-lakinya terbukti meninggal? Oke, jadi untuk perhitungannya istri ini mendapatkan 1/4. Ayah mendapatkan asoba, ibu mendapatkan 1/3 plus asoba. Anak mauquf karena sudah meninggal jadi dia 0 ya, tidak dapat bagian. Di sini jadi ada 3 dan 4, maka asal masalahnya adalah 12. 12 dibagi dengan 3 dikali 1 sama dengan 4. 12 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka sisanya 12 dikurang dengan 7 tadi hasilnya adalah 5. 5 berarti diberikan kepada ayah yaitu asoba. Ini berarti 12. Tadi contoh hartanya adalah 18 juta. Jadi 18 juta ini dibagi dengan 12 18 juta dibagi dengan 12 dikali dengan untuk perhitungan ayah yaitu 5 dikali 5 sama dengan 7.500.000. Lalu untuk ibu juga sama, 18 juta ini dibagi dengan 12 dikali dengan 5. Untuk ibu dikali dengan 4 karena bagian ibu adalah 4, hasilnya adalah 6 juta. Untuk bagian istri yaitu sama, 18 juta dibagi dengan 12 dikali 3 sama dengan 4.500.000. Hasilnya adalah 18 juta. Ini adalah contoh perhitungan untuk anak yang dinyatakan sudah jelas yaitu hilang. Ini di atas tadi adalah bagian untuk anak laki-laki yang masih terhitung. Jadi dia masih dapat bagian sebesar 9.750.